Shalom anak-anak muda. Hari ini saya coba sharing sebuah kisah cinta dari seorang Boas dan Ruth. Dan saya pikir kisah cinta mereka sangat menginspirasi. Kemudian kisah cinta mereka akan sangat menolong kita, generasi muda, untuk kita tidak salah dalam memilih pasangan hidup. So sebelum saya bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Nanti saya akan jawab satu demi satu pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Kisah cinta Boas dan Ruth. Jadi ada yang menarik dari perjalanan kisah asmara mereka. Saya percaya begini, dalam hidup ini setiap kita, setiap orang ada satu journey, ada satu perjalanan kehidupan, dan saya percaya semua perjalanan kehidupan kita direncanakan Tuhan, ujungnya itu indah. So saya kasih sedikit clue-nya tentang Ruth. Alkitab bilang bahwa Ruth ini adalah seorang perempuan Moab. Nah, kalau saudara baca di kitab Ruth pasal pertama, Alkitab bilang satu keluarga Elimelek beserta dengan istrinya Naomi, beserta dengan kedua anaknya Mahlon dan Kileon. Satu keluarga ini mereka meninggalkan Bethlehem. Alkitab bilang Bethlehem itu terjadi kelaparan, dan mereka pergi ke daerah Moab. Daerah tempat di mana orang-orangnya menyembah berhala. Nah, Alkitab bilang bahwa satu keluarga ini mereka pergi ke daerah Moab, dan di sanalah kedua anak dari Naomi menikah dengan perempuan Moab, dan salah satunya itu Ruth dan satunya lagi itu Orpa. Nah, ada yang menarik teman-teman muda, waktu mereka meninggalkan Bethlehem, maka Alkitab bilang di daerah Moab ada tiga hal yang sangat mengerikan. Yang pertama, suaminya Naomi itu meninggal. Terus kemudian kedua anaknya yang laki-laki juga meninggal. Jadi ada tiga janda sekaligus. Naomi janda, Orpa janda, dan Ruth janda. Nah, Alkitab bilang kalau saudara baca, nanti kalau teman-teman dengar ceritanya ini, jadi kita dapat suatu gambaran perjalanan kehidupan, dan saya percaya ini akan sangat membantu kita, karena setiap kita dalam hidup ini kita ada dalam perjalanan. Nah, Rut pasal pertama ayat 16 sampai 17. Jadi Alkitab bilang ketika kedua anaknya Naomi mati, suaminya mati, maka Naomi hendak kembali ke Bethlehem, Israel. Nah, waktu dia mau kembali, di ayat 16, Rut pasal pertama ayat 16 dikatakan begini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, kata Ruth terhadap mertuanya Naomi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam, kata Ruth kepada mertuanya Naomi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi pada waktu itu Ruth memutuskan untuk menyembah Allahnya Naomi, untuk di mana Naomi punya kebangsaan, maka Ruth juga ada di situ. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Saya pikir ini satu statement yang luar biasa
dan saya pikir juga Ruth melihat satu sosok dari satu orang Naomi, mertuanya, sehingga Ruth berpikir dia tidak salah untuk memutuskan, mengatakan bahwa bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dan ayat 17 dikatakan, di mana engkau mati, kata Ruth, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Luar biasa ya. Artinya Ruth dia totalitas mengikut mertuanya Naomi. Dan saya pikir juga ini satu hal yang menarik ya, antara menantu dengan mertua, dimana di zaman sekarang banyak saya dapatin mertua kurang akrab dengan menantunya. Tetapi Ruth dia sangat setia dan dia sangat mengasihi mertuanya. Nah, kemudian kedua orang ini, Alkitab bilang bahwa Orpa pada akhirnya memisahkan diri. Dan kedua orang ini, Naomi beserta dengan menantunya Ruth, mereka kembali ke Bethlehem. Nah, ada yang menarik ya tentang Boas. Kalau kita baca kisah tentang Boas, bahwa Boas ini adalah laki-laki tampan. Dia sangat dihormati, dia sangat disegani, dan dia sangat kaya raya. Nah, kalau kita baca dalam Rut pasal 2 ayat yang pertama, Rut pasal 2 ayat yang pertama, Alkitab bilang Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Jadi Boas ini masih ada hubungan keluarga dengan Naomi, mertuanya Ruth. Masih ada hubungan keluarga. Jadi suaminya Naomi itu sanak dengan Boas. Nah, ada yang menarik teman-teman muda. Alkitab bilang bahwa Boas ini dia bertanggung jawab atas mertuanya. Dia bertanggung jawab atas mertuanya. Kalau kita baca dalam kitab Imamat 25 ayat 25, ini tradisi dalam perjanjian lama. Imamat 25 ayat 25 dikatakan begini, apabila saudaramu jatuh miskin, Naomi otomatis dia jatuh miskin. Dan kita bilang apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Nah, tadi saya bilang bahwa Naomi suaminya itu sanak dengan Boas. Jadi Naomi masih keluarga dengan Boas. Jadi waktu Naomi menjadi janda, suaminya meninggal, maka Boas menjadi penebus bagi keluarga Naomi. Nah, ada yang menarik dari sini. Kalau kita perhatikan, Alkitab bilang dalam Rut pasal 2 ayat 2 sampai ketiga. Rut pasal 2 ayat 2 sampai ketiga. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada mertuanya, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ceritanya Rut izin kepada mertuanya Naomi untuk dia pergi memungut bulir-bulir jelai. Dan
di ayat ketiga, maka Rut pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi ini kayak cerita-cerita sinetron ya. Artinya waktu Rut izin sama mertuanya untuk dia pergi memungut bulir-bulir jelai. Jadi dalam perjanjian lama biasanya ada yang jatuh tuh. Dan biasanya apa yang jatuh itu pemilik ladang tinggalkan untuk orang-orang miskin bisa ambil. Nah, Rut pergi untuk mengambil memungut bulir-bulir jelai yang berjatuhan. Dan kebetulan waktu dia pungut jelai itu, bulir-bulir jelai itu, dia memungutnya di ladang Boas. Boas tadi saya bilang bahwa dia masih keluarga dengan Naomi. Boas ini tampan, terus kemudian dihormati, disegani, dan dia kaya raya. Jadi Rut memungut bulir-bulir jelai ini di ladangnya Boas. Dan ayat kelima, Rut pasal 2 ayat kelima, ini perjumpaan pertama kali antara Boas dengan Rut. Rut pasal 2 ayat kelima dikatakan, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Nah, jadi waktu Boas lihat Rut seorang janda itu memungut bulir-bulir jelai yang jatuh di ladangnya dia, lalu dia berkata, dari manakah perempuan ini? Nah, kemudian terjadi satu pembicaraan antara Boas dengan Rut. Nah, di pasal 2 ayat 11 dikatakan gini, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Jadi Boas mendapat kabar tentang saudaranya Naomi, begitu juga tentang Rut yang memutuskan untuk mengikut mertuanya pergi ke Bethlehem. Nah, saya pelajari di sini bahwa Rut itu mendapat respect dari Boas. Rut mendapat respect dari Boas karena apa yang Rut lakukan kepada mertuanya. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata sangat penting. Dan kemudian Rut pasal 2 ayat 12, ini ceritanya sedikit, baru nanti kita bisa belajar beberapa hal, dan saya percaya ini akan sangat memberkati. Rut pasal 2 ayat 12 dikatakan begini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, teman-teman muda, jadi terjadi satu perjumpaan antara Rut dengan Boas, antara si janda dengan anak lajang ini, dan terjadi satu komunikasi. Sebelumnya belum pernah ketemu, tapi Boas mendengar tentang saudaranya Naomi, bahwa apa yang Rut lakukan itu sangat mendatangkan respect dari seorang Boas. Nah, saya singkatkan. Jadi pada akhirnya Rut dengan Boas, pada akhirnya mereka bersatu dan mereka menikah. Dan yang luar biasa adalah silsilah Yesus Kristus Tuhan kita itu berasal dari Rut, seorang perempuan Moab. Nah, apa yang saya mau beritahu di sini adalah Tuhan bisa pakai siapa saja,
yang mungkin latar belakangnya tidak baik, atau mungkin latar belakangnya tidak mengenal Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ada empat hal yang perlu kita pelajari, dari kisah Boas dan Rut. Dan saya berdoa keempat hal ini menjadi gaya hidup kita, sehingga kisah perjalanan asmara kita diberkati Tuhan seperti Rut, sekalipun janda tapi diberkati Tuhan, menikah dengan seorang laki-laki yang menerima dia apa adanya dan yang menghormati dia. Makanya saya selalu bilang begini, ada orang bertanya ke saya, bagaimana Bang, saya ini punya masa lalu yang buruk, ya, masa lalu saya buruk dengan pacar saya, dengan mantan saya, udah rusak lah, udah gak virgin. Terus apakah masih ada yang mau sama saya? Nah, kabar baik untukmu anak-anak muda, kalau kamu bertobat, ya, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah cerita hidupmu dari yang buruk menjadi luar biasa, dari yang pahit jadi manis. Dari mana kita bisa belajar? Apa contohnya? Contohnya Rut. Rut, perempuan Moab, penyembah berhala. Bukan cuma itu, Rut juga seorang janda. Bukan janda kaya, dia janda miskin. Tapi waktu dia memutuskan untuk menyembah Allah kita, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, maka Alkitab bilang Tuhan memulihkan kehidupan Rut, seorang janda menikah dengan seorang pria tampan. Bukan cuma tampan, dia dihormati dan dia kaya raya. Nah, apa 4 hal yang perlu kita pelajari dari seorang Rut? Dan saya berdoa para perempuan, keempat hal ini ada di dalam dirimu, sehingga engkau mendapat yang terbaik daripada Tuhan. Yang pertama, apa yang menarik perhatian Boas terhadap Rut? Yang pertama, Rut adalah perempuan yang bertanggung jawab. Alkitab bilang bahwa Rut memperhatikan mertuanya. Tadi kita baca ayatnya, dia bilang sama mertuanya, dia minta izin untuk ke ladang, untuk memungut bulir-bulir jelai yang jatuh, supaya bisa ada bekal. Nah, ini salah satu tanda bahwa seorang Rut adalah bertanggung jawab. Dia memperhatikan mertuanya. Makanya benar Alkitab bilang, hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu dan berbahagia, serta diberkati Tuhan. Nah, Rut dia bertanggung jawab kepada mertuanya. Tahukah teman-teman muda, Alkitab bilang Lukas 16 ayat ke-10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa artinya? Ini sebuah tanggung jawab. Kalau dalam hal kecil kita tidak bertanggung jawab, jangan harap hal besar Tuhan percayakan. So, perempuan-perempuan yang mendengar ini, jadilah perempuan yang bertanggung jawab. Ciri dari orang bertanggung jawab, dia tidak mengeluh. Ciri dari orang bertanggung jawab, dia tidak protes, namun dia bersyukur. Nah, ini yang Daud alamin. 2-3 ekor kambing domba, dia bertanggung jawab. Dia tidak bersungut, dia tidak protes. Alkitab bilang waktu singa dan beruang datang untuk memangsa kambing dombanya, maka Daud itu bertanggung jawab. Dia berkelahi dengan singa, dia robek mulutnya. Dan Tuhan lihat seorang Daud, untuk hal kecil saja dia pertaruhkan nyawanya, apalagi hal besar. Untuk itu tidak heran seorang Daud dari perkara kecil, kambing domba, 2-3 ekor kambing domba, dipercayakan Tuhan untuk mengelola satu bangsa. Dia jadi orang nomor 1 di Israel. Dia diangkat Tuhan jadi raja. Jadi tanggung jawab ini selalu menarik hati. Tanggung jawab ini selalu mendatangkan berkat. Tanggung jawab ini selalu mendatangkan kepercayaan. So, yang pertama,
teman-teman muda, para perempuan, jadilah seperti Rut, bertanggung jawab, maka engkau akan dapat yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menarik perhatian Boas kepada seorang Rut, perempuan janda ini? Alkitab bilang bahwa Rut itu setia. Dari mana kita tahu? Terlihat waktu dia memutuskan, kemana engkau mati, aku mati di situ. Allahmu adalah Allahku. Bahkan jangan pisahkan aku dari engkau selain maut. Nah, ini yang menarik hatinya Naomi. Ini yang menarik hatinya siapa saja yang mendengar cerita dari seorang Rut yang memutuskan setia ikut mertuanya. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia? Sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia dihina, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia disalibkan sampai mati, Alkitab bilang bahwa Yesus tetap setia. Dan kesetiaan Yesus mendatangkan keselamatan. Kesetiaan Yesus mendatangkan kemenangan. Kesetiaan Yesus mendatangkan keselamatan. Kesetiaan Yesus mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Jadi kesetiaan ini selalu menarik hati. Orang yang setia akan menarik perhatian Tuhan. Jadi para perempuan yang mendengar ini, jadilah setia. Rahasia dari satu kesetiaan dalam menjalin satu hubungan simple. Rahasianya cuma satu, rasa cukup. Orang kalau punya rasa cukup itu pasti bahagia. Memang di luar sana banyak lebih ganteng, ya, dari cowokmu, dari suamimu, banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih berpendidikan, banyak yang lebih kaya. Tapi apabila kamu punya rasa cukup, sekaya-kayanya laki-laki lain, setampan-tampannya laki-laki lain, tapi kamu berkata, suamiku, pacarku cukup bagiku, maka dipastikan engkau akan setia. Rasa cukup itu akan mendatangkan kuasa dan berkat Tuhan. Jadi yang pertama yang menarik perhatian Boas terhadap Rut adalah perempuan yang bertanggung jawab. Yang kedua, Rut adalah perempuan yang setia. Ini yang menarik perhatian Boas. Terus yang ketiga adalah yang menarik perhatian Boas terhadap Rut adalah kasih setia. Rut sangat mengasihi mertuanya. Anda yang sudah berkeluarga yang mungkin mendengar ini, ya, para perempuan yang mendengar ini, dengarkan saya baik. Kalau mau diberkati keluargamu, kalau mau diberkati hidupmu dan rumah tanggamu, maka kasihilah mertuamu. Sebab ketika engkau mengasihi mertuamu, akan mendatangkan perkenanan Tuhan, akan mendatangkan berkat Tuhan. Dan ini yang menarik perhatian Boas. Boas mendengar, bahkan Boas melihat sendiri apa yang Rut lakukan, sehingga menyentuh hati dari seorang Boas yang pria tampan yang kaya raya ini. Orang yang penuh kasih, orang yang mengasihi selalu menarik perhatian. So, para perempuan yang mendengar ini, mari hiduplah dalam kasih. Bagi saya, perempuan yang cantik bukan dari raut atau penampilannya. Bagi saya, perempuan yang cantik adalah perempuan yang murah empatik, yang murah penuh kasih, yang murah sosial, yang murah respek kepada orang-orang. Itu adalah cantik. Tapi kalau karakter buruk, tidak respek kepada orang, rasa sosial kurang, dan tidak mau tahu terhadap orang lain, nah ini buruk banget sebenarnya. So, para perempuan yang mendengar ini, hiduplah dalam kasih dan mengasihilah, terkhusus kepada mertuamu atau kepada siapa saja, sehingga itu akan menarik perhatian orang lain dan akan menarik perhatian Tuhan yang adalah kasih. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang menarik perhatian dari seorang Boas kepada Rut, seorang perempuan janda miskin? Alkitab bilang bahwa Rut adalah seorang perempuan yang berkorban. Dia berkorban untuk mertuanya. Dia lakukan apapun untuk mertuanya. Dia mengasihi orang mertuanya. Sehingga ini yang menarik perhatian daripada Boas, laki-laki kaya raya ini. Dan ketika Rut berkorban, itu mendatangkan rasa respek dan hormat dari orang lain. Dan ini yang menyentuh hati dari seorang Boas. Esensi daripada penyembahan adalah hubungan dan pengorbanan. Kita tidak mungkin menyembah Tuhan tanpa pengorbanan.
Jadi pengorbanan adalah bagian daripada penyembahan. Dan saya percaya pengorbanan Ruth itu menghasilkan sesuatu yang amazing, yang luar biasa, sehingga hidupnya diberkati Tuhan. So perempuan yang mendengarkan ini, 4 pelajaran penting dari kisah Boas dan Ruth yang harus kita miliki sebagai perempuan yang diberkati Tuhan. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kesetiaan. Yang ketiga, kasih. Dan yang keempat adalah pengorbanan. Dan saya berdoa Ruth mendapat yang terbaik. Anda juga yang mendengar ini mendapat yang terbaik. Ruth diberkati Tuhan. Anda juga yang mendengar ini diberkati Tuhan. So anak-anak muda, ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari saya. Dan jangan lupa di YouTube saya ada playlist. Jadi saudara, teman-teman bisa lihat di playlist ada topik-topik yang mungkin kamu butuhkan. Mungkin tentang jomblo, mungkin tentang jodoh, mungkin tentang love, tentang hubungan. Semua ada di situ, di playlist. Nanti boleh dicek di situ dan aku berdoa itu memberkati. Kemudian yang terakhir, silakan berkomentar. Saya akan jawab satu demi satu pertanyaan semua teman-teman yang berkomentar. So tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.